Eh, eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mulai ya. Nah, proses ya. Ya, maksud saya supaya bisa direkam kalau misalnya pakai Zoom atau ini masih proses belum kelihatan. Udah Pak, Udah, Sudah terlihat, Pak. tapi saya kayaknya masih belum ini, belum seharusnya kan. Nah, oke, kita masuk ke materi hermeneutika romantisis ya. Kemarin sudah dua kali pengantar ya, pengantar hermeneutika seperti apa, kemudian pengantar semiotika seperti apa. Ada perbedaan ya antara hermeneutika dengan semiotika dan biasanya memang mata kuliahnya diberikan secara terpisah mata kuliah hermeneutika sendiri, semiotika sendiri. Tokoh tokoh utama dari hermeneutika romantisis ya atau romantik adalah Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, ya bapak hermeneutika modern. Dia besar dalam keluarga Protestan ya yang taat, kemudian sempat bersekolah di seminari. Dia menyelesaikan seminari, menyelesaikan teologi, filsafat dan filologi di Halle ya. Nah, kemudian ini awal mulanya dari mana? Dari gerakan kritis terhadap gerakan pencerahan di abad 18 Eropa ya. Abad pencerahan itu kalau di Jerman kan tokoh-tokohnya antara lain von Humboldt ya, itu satu keluarga, eh, saudara-saudaranya keluarga von Humboldt itu. Dalam satu keluarga itu terdapat tokoh-tokoh pencerahan ya. Dorothea Veit ya. Veit, kemudian Schlegel, dan tentunya Schleiermacher sendiri. Ini dia merupakan satu orang yang ya ingin ya dia berhadapan-hadapan dengan kemajuan peradaban kapitalis industrial ya, mengembalikan visinya adalah mengembalikan kearifan kuno, kembali pada mitos, pada mitologi. Jadi ingin kembali romantik terhadap agama, filsafat masa lampau ya, mengajak pada moral. Jadi itu romantisisme itu romantis ya, rinduan ya, rinduan pada keseluruhan organis yang hilang itu ya. Maksudnya romantisisme itu ya romantik ya itu kembali ke sumber-sumber kebijaksanaan yang lama, yang sudah lama, sumber-sumber kearifan yang sudah lama, seperti gerakan purifikasi juga ya. Ya. Nah, Schleiermacher mengkritik Kant maupun Hegel juga sama-sama dikritik ya soal agama, soal penempatan ya, penempatan positioning agama itu seperti apa. Jadi Schleiermacher menyebutkan, eh, berpendapat bahwa agama itu ya rasa ketergantungan mutlak ya, rasa ketergantungan absolut manusia di hadapan alam semesta, karena alam semesta bergantung pada Tuhan. Itu lebih lebih logis ya, rasional, tapi juga kemudian tidak tidak menempatkan agama itu sebatas pada rasionalismenya, sebatas pada moralitasnya, tapi integral, keseluruhan. Dia juga dikenal, lebih dikenal itu sebagai teolog ya, atau imam dalam masyarakat Kristen Protestan. Dia enggan sebetulnya untuk menerbitkan karya, tapi murid-muridnya antara lain ya Gottfried Gottfried ya, Gottfried Christian
Luke ya. Ini salah satu ini fotonya salah satu orang yang banyak menulis manuskrip-manuskripnya, mencatat, mengumpulkan catatan-catatan kuliahnya, kemudian menjadi sejumlah karyanya, ya, buku-bukunya yang kemudian diterbitkan. Nah, fokus Schleiermacher itu pada, ya, hermeneutikanya fokus pada subjektivitas penulis. Ya, Gadamer menuduh Schleiermacher itu psikologistis, tapi tidak seperti itu sekali, ya, tidak sangat-sangat psikologistis, ya. Tidak hanya pada psikologi saja, tidak hanya fokus pada subjektivitas dalam artian psikologi, dalam artian pengertian dalam psikisnya, kejiwaan, kondisi mental, nggak ke situ, tidak hanya di situ, tapi lebih luas dari itu. Schleiermacher justru pada mulanya mengembangkan hermeneutika itu pada bahasa pusatnya, baru kemudian aspek psikologisnya, aspek psikisnya, aspek mental penulis penutur, ya. Ini seni memahami, ya, yang dibawa oleh Schleiermacher adalah seni memahami. Jadi gagasan hermeneutika modern lahir di sini. Gagasan hermeneutika modern, ya, untuk memahami, tidak berhenti dan final. Memahami itu gimana sih menangkap makna dalam bahasa, proses menangkap maksud, ya, terucap maupun yang tertulis. Objek memahami bahasa itu, objek memahami adalah, ya, bahasa yang menjadi objek. Ya, bahasa tidak lepas dari pikiran. Jadi memahami dalam konteks gramatikal bahasa berbeda juga dengan memahami, ya, fakta dalam pemikiran penutur. Jadi penutur kata, penutur kalimat, penutur dari sebuah karya itu, penutur itu memiliki apa tendensi dia, apa yang dia maksud, ya, apa yang ada kondisi mental dia juga yang mempengaruhi adanya teks. Kemudian kesenjangan antara teks dan isi pikiran itulah yang dijembatani. Jadi ada memahami secara spontan maupun dengan melalui upaya. Jadi, kalau komunikasi sehari-hari rambu-rambu kan kita cepat, ya, spontanitas. Tapi kalau tulisan buku, karya puisi, film, sinetron, drama, ya, TV series, ya, atau misalnya stand up komedi, bahkan kitab suci itu yang banyak dipakai dalam hermeneutika, banyak dikaji dalam hermeneutika, itu, ya, semuanya punya kita harus tahu, kita ingin tahu apa yang ada di balik pikiran penulis, di balik teks itu. Nah, Schleiermacher ini mengembangkan hermeneutika bukan dari pemahaman, tapi dari kesalahpahaman. Justru dari kesalahpahaman. Situasi kesalahpahaman itu ciri khas masyarakat modern. Ya, karena kita sudah mulai memiliki prasangka prejudis, ya, terhadap orang asing, ya, atau kelompok yang bukan dari kita. Ya, seni berbicara, seni menulis itu kan soal menyampaikan. Nah, ini seni soal mengomunikasikan ide itu adalah sisi luar dari pemikiran. Yang itu sisi luar itu bisa dipahami, tapi untuk memahami lebih dalam, memahami lebih lanjut adalah kita tahu apa isi pikiran dia. Sedangkan orangnya kan nggak ketemu sama kita, orangnya ada di luar, ada di tidak ketemu sama kita, sudah meninggal, sudah ada di masa lampau ratusan tahun yang lalu. Ya, kita mencoba mengetahuinya dengan pelajari ya, yang ada di situ, ada dalam alam pikiran dia. Interpretasi atau penafsiran itu mencoba mengatasi kesenjangan itu, yaitu perkaranya adalah mengatasi kesenjangan ruang dan waktu antara teks, penulis, pembaca. Ini teks, ini penulis, ini pembaca. Ada kesenjangan. Kita harus cari tahu maksud aslinya.
Nah, Schleiermacher itu belajar dari dua orang filolog ya. Pertama Asch dan kemudian Wolff ya, Friedrich Asch dan Friedrich Wolff. Kalau Asch ini menangkap ruh ya, menurutnya dia filologi itu menangkap ruh dalam kosakata. Nah, Herder menyebut ruh ini rakyat dalam kebudayaan. Jadi ruh menyebut ruh rakyat dalam kebudayaan ya, ruh yang ada di dalam itu aspek mental intelektual dari kebudayaan, ada tata nilai moralitas ya, ada alam pikiran. Nah, As mengadakan itu adanya akal budi bersama. Kemudian Wolf menempatkan hermeneutika itu alat dalam filologi ya, hermeneutika menangkap makna teks-teks kuno ya, menafsirkan itu berdialog ya dengan penulis. Kita berdialog dengan orang yang menulis tulisan itu. Ketika baca di bawah bendera revolusi, kita berdialog dengan Soekarno karena buku di bawah bendera revolusi. Menafsir itu harus meringankan jiwa ya, untuk memahami. Jadi menyelaraskan pemikiran kita dengan pemikiran penulis, pemikiran penutup. Ya, penafsir mampu menyelami alam mental itu. Ya, Wolf memperkenalkan ini ada distingsi antara memahami dengan menerangkan. Memahami untuk diri sendiri, menerangkan untuk orang lain. Nah, tiap teks itu punya cara sendiri untuk memahami. Ada pola masing-masing teks. Kitab suci ada polanya dalam kitab suci. Semua kitab suci itu punya kesamaan pola, ya baik secara universal maupun mungkin secara tradisi keberagamaan, misalnya sama-sama dari Ibrahimiyah misalnya, seperti itu. Ada kaidah gramatik tertentu. Ya. Hermeneutika ya kemudian dibuka oleh Schleiermacher. Memang sebelum Schleiermacher masih banyak dipakai untuk teks suci, untuk teks, bahkan untuk tulisan karya-karya filsafat. Baru sampai situ, kemudian ini menjadi bagian dari berbagai disiplin ilmu dalam rumpun sosial, politik, humaniora, ya. Sehingga kita tahu itu, fenomena sosial itu seperti apa, bisa dibaca melalui fenomena sosial, fenomena budaya dibaca melalui hermeneutika. Nah, ini perubahan yang signifikan. Kalau kita menulis, kita mengungkapkan apa yang ada dalam alam mental kita. Di alam mental kita ungkapkan dalam tulisan yang kita tulis. Nah, untuk proses memahami itu kebalik. Kita memasuki dunia mentalnya, alam pikirannya penulis yang menulis tadi. Ya, tadi ya ada interpretasi, itu ada yang gramatis, ada yang psikologis. Ya. Nah, tapi target interpretasi psikologis itu bukan emosi ya. Kita nggak cari tahu emosinya siapa, tapi kita cari pemikirannya. Nah, ada sisi subjektif penulis, ada sisi objektif. Apa sisi objektif itu? Sisi lingkungan sekitar itu objektif. Interpretasi gramatik dan psikologis itu jelas setara. Di sini Schleiermacher menempatkan ini setara. Ya, ada lingkaran hermeneutis, ya, yang semacam lompatan untuk kembali untuk mulai pemahaman itu. Jadi bagaimana memulainya? Karena gerakannya melingkar, kita dari dalam keluar, dari luar ke dalam, gitu kan? Tapi dari mana kita memulai? Seperti pertanyaan telur dulu atau ayam dulu, ya, kayak gitu ya. Tapi kita memulai itu ada caranya, ada cara lompatannya, ya. Yang mungkin masing-masing memiliki konteks masing-masing juga ya, sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kepastian kita mulai dari mana. Apakah interpretasi gramatik dulu apa psikologis dulu. Jadi akal manusia itu mampu menyerentakkan ya. Jadi serentak kita membaca bagian-bagian dan keseluruhan dari suatu karya. Nah, pemahaman itu kan intuitif. Ya. Memahami secara divine ya.
Nah, ini dilanjutkan oleh William Dilthey, ya, yang sudah masuk dari abad 18 ke 19 19 ke 20 ya. 19 ke 20. Ini awal abad 20. Di era kekaisaran Prusia, ya. Yang di sini sama ya, Dilthey punya kesamaan-kesamaan dengan Schleiermacher. Pada saat itu monarki Prusia itu sudah sedang sangat 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 berjaya ya. 1911 menjelang perang dunia pertama ya. Nah, jadi ini Dilthey tidak mengalami adanya perang dunia pertama ya, karena sudah wafat. Nah, dia juga sama seperti Schleiermacher, dia mendorong masyarakat menekuni bidang-bidang sosial humaniora. Nah, kalau Schleiermacher kan bidang-bidang filsafat atau kearifan ya, menyelami kearifan lokal. Ini kearifan lampau ya, kearifan kuno. Kemudian hermeneutika digunakan untuk menafsirkan ungkapan-ungkapan batiniah manusia. Ini juga kritik terhadap positivisme. Ini kritik terhadap positivisme. Ya, mengkritik objektivitas itu. Literalisme terhadap literalisme itu ya kalau kita baca Al-Quran secara tekstual saja, tidak memahami konteksnya, ya itu kenapa membaca Al-Quran hanya dengan terjemahannya saja tidak cukup, nggak bisa cukup, karena ada tafsir. Tafsir itu bukan seperti terjemahan, beda. Kalau terjemahan dia itu adalah pengganti, kosakata pengganti dari kosakata yang aslinya, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kan pengganti. In the name of Allah, the gracious, the merciful, itu pengganti, ya, padanan kata, ya. Bismillah, in the name of Allah, itu kan padanan kata. Tapi kalau apa itu Bismillah? Nah, itu kan dipahaminya lebih dari sekedar sebuah padanan kata. Padanan kata tidak selesai pada padanan kata. Memahami itu lebih dari menemukan padanan kata. Ya, terjemah Al-Quran isinya padanan kata dari masing-masing kalimah, masing-masing kosakata, masing-masing ayat, ya. Kumpulan padanan kata. Padanan kata itu tidak menyelesaikan cara kita memahami. Nah, itu positivisme juga namanya ketika kita membacanya secara tekstual saja. Nah, label filosofi ini mengedepankan kehidupan batiniah, pengalaman manusia, pengalaman batin manusia. Mengkritik ya keseluruhan, ya kalau melihat dari teks saja, melihat dari sesuatu yang di luar saja, misalnya tarian, ya melihat gerakannya saja itu kan kemudian ya hanya melihat itu sangat dangkal ketika kita hanya melihat apa yang bisa diinderai dengan indera jasmani kita, ya, indera fisik kita. Tapi kalau indera batin kita yang kita pakai, ya, tapi bukan hanya indera batin kita yang kita pakai, kita menggunakan intuisi, menggunakan cara untuk memahami itu, mencari konteks-konteks sosiohistorisnya dan sebagainya. Nah, yang ditawarkan oleh Dilthey, kelanjutan dari Schleiermacher, itu justifikasi rasional untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora, karena kita tidak menemukan sama antara ilmu sosial dan ilmu alam. Kalau dalam ilmu alam kan, kalau kita kalau kita melepas sesuatu benda kan semuanya jatuh ke bawah, itu sudah pasti, ya. Kalau kita jalan kaki 4 km per jam, dalam 1 jam kita sampai 4 km di depan, ya, misalnya, kan itu sudah pasti, karena tadi 4 km per jam. Kalau 1 jam dari 4 km dengan kecepatan 4 km per jam, ya sudah pasti sampai 1 jam itu sampai ya 4 km dari di hadapan kita, itu kan sudah pasti. Tapi kalau manusia, ya misalnya
ya, eh, Anda kentut di samping pasangan Anda, dengan Anda kentut di samping pimpinan, itu beda nggak? Reaksi reaksi pasangan Anda dengan reaksi pimpinan Anda beda nggak? Atau pimpinan Anda kentut, pasangan Anda kentut, beda nggak reaksinya? Kayak gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan yang membuat manusia itu tidak bisa disamakan dengan realitas manusia, beda dengan realitas yang ada di alam ya. Ilmu alam dan ilmu sosial itu berbeda. Tapi ada bagian-bagian ilmu alam bisa untuk manusia ya. Kita kan soal pertumbuhan badan kita, penuaan, sistem syaraf, sistem pencernaan, penyakit-penyakit ya, penyakit itu pada fisik ya. Jadi kalau penyakit jiwa sebenarnya secara bahasa salah, tapi gangguan lebih tepatnya. Nah, personalitas manusia itu aspek batin, ya, aspek psikis manusia tidak bisa diakses dengan ilmu-ilmu seperti biologi, kedokteran, ya, itu nggak bisa. Atau farmasi itu nggak bisa mendalami aspek psikisnya manusia, ya, atau inner label. Saya mahal menggunakan apa lingkup ya, atau Lebenswelt ya, Husserl menggunakan Lebenswelt, konteks sosio-historis ya, dan sosial budaya, sosial historis dan budaya. Kalau konteksnya sama, kita mudah memahami. Kalau beda, nah, kita butuh empati. Nih, Schleiermacher menyampaikan adanya empati. Kita perlu ya, mengalami alam mental orang lain. Mengalami alam mental orang lain, bukan mengalami emosi orang lain, tapi alam mental orang lain. Nah, tentu ya sama kira-kira menggunakan empati. Nah, berbeda ya dengan Schleiermacher. Dilthey ini menyebutkan introspeksi atau empati psikologis. Schleiermacher itu tidak bisa dipakai begitu saja. Ada ya hal-hal lain yang perlu diingat, yang perlu dipertimbangkan. Membaca itu kan menginterpretasi, menafsirkan, ya, kemudian dituturkan, menelaah alam pikiran. Bukan introspeksi dipakai menelaah alam pikiran ya, atau alam mental, tapi apa? Ada distingsi antara kita ya, sehingga konsep realitas itu dapat dipahami dari mana, realitas eksternalnya apa, yang ada di sekitarnya apa, ya. Nah, ini mengetahui dunia mental ya orang lain itu dari sisi dalam, internal objek, tapi kita sudah tahu dunia luarnya dulu dong ya, ya, baru kemudian menjadi bagian dari dunia mental itu. Subjektivitas itu diakui, itu subjektivitas lahir ya, kita memahami makna. Dan dunia sosio-historis itu kan terus bergerak, beda dengan dunia beda dengan teksnya itu sendiri. Kalau kita lihat teks ya, dalam tradisi apa yang sudah ada dalam Al-Quran itu sudah teksnya sudah pasti tidak berubah, tapi alam ya, sejarah yang ada di sekitarnya ya, selama turunnya Al-Quran itu ada proses ya perubahan-perubahan sosial. Kemudian setelahnya ada proses perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial itu memengaruhi cara baca kita terhadap teks. Ide sosiohistoris ini menjadi objek penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ada ruh objektif, ya, pencurahan isi pikiran, perasaan ya. Teman-teman coba baca ya, barangkali ada yang terlewat atau apa di buku 2 bab pertama ya dari bukunya Budi Hardiman. Ini konsep kuncinya. Menurut Schleiermacher ya, ada pola hubungan antara pengarang dan karyanya ya. Jadi Dilthey ya, Schleiermacher dikritik oleh Dilthey ya melalui konsep kunci dari hermeneutika yang disampaikan oleh Dilthey. Ada penghayatan, ungkapan, dan
memahami ya. Kalau Erleben ya, atau Erlebnis itu kita mengalami menjalani kehidupan, pengalaman menjalani kehidupan. Pengalaman itu yang dihayati. Penghayatan itu tidak pisah-pisah ya. Karena kita menghayati satu kesatuan. Ya, hidup kita ini satu sebetulnya kan. Sejarah itu satu kesatuan. Pembabakan itu dilakukan untuk memudahkan kita membaca. Ya, misalnya ada periode masa sekolah, ya waktu sekolah, ya sampai selesai sekolah. Apa periode masa pendidikan tinggi, ya selama masa pendidikan tinggi, misalnya S1, S2, S3. Kalau yang S1, S2, S3-nya berturut-turut sampai selesai, beasiswa biasanya itu bisa dengan mudah dipahami ini berturut-turut ya, 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun dari S1 sampai S3-nya selesai. Masa itu adalah masa pendidikan tinggi dia. Itu kan pembagian, tapi pengalaman dia satu kesatuan. Ya. Nah, penghayatan itu sebelum terbentuknya perbedaan objek dan subjek. Kita nggak bisa membedakan mana objek dan subjek. Ada prarefleksi oleh Husserl disampaikan dalam fenomenologinya. Husserl menyebut ada prarefleksi. Kita refleksi memisahkan itu antara objek dan subjek. Manusia mengalami, ya, misalnya pengalaman dengan pasangan, ya. Ketika diceritakan kan individu menjadi subjek, objeknya apa? Pengalaman tadi. Itu terpisah kan? Ya, sudah terpisah. Dan Tilty mengungkapkan itu. Kehidupan mustahil terpisah dari penghayatan. Ada pengungkapan tadi ya. Pengungkapan itu ekspresi ungkapan. Semua produk budaya berasal dari alam pikiran. Mau buku, mau kitab, kitab suci, patung, drama itu berasal dari alam pikiran. Lu dari mana? Kan kitab suci itu wahyu ya. Wahyu itu diturunkan, ya kalau kita lihat redaksinya yang tetap, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim atau sebagian dari Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dengan Minal Jinnati wan Nas. Itu satu Al-Quran itu. Ya, ayat-ayat tertentu, apa surat-surat itu kan dibagi berdasarkan redaksi dari awal ke akhir. Ya, belum ada tanda ayat di situ. Belum ada tanda ayat satunya mana, ayat duanya mana, ayat tiganya mana, ya, ayat 200-nya mana. Itu belum ada. Ketika dalam tulisan-tulisan mushaf-mushaf yang ditulis, dicatat sepanjang kehidupan Rasul. Itu belum ada, belum dibatas, belum diberikan tanda mana ayatnya, mana wakafnya di mana. Itu menggunakan ingatan, memori para sahabat. Kemudian dikumpulkan pada masanya Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat kepada Abu Bakar, tapi bukan tidak berbaiat kemudian tidak nolong. Ya, Ali bin Abi Thalib ikut nolong Abu Bakar. Tolongin dong, ini kan terkait dengan Al-Quran, dengan pengumpulan catatan-catatan Al-Quran. Ya. Jadi sekalipun Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib itu oposisi terhadap pemerintahannya Abu Bakar, menolak untuk berbaiat, tapi mau menolong, mau membantu dalam pemerintahan. Ya, jadi tidak ada perselisihan politik antara para khalifah pada saat itu. Kalau perbedaan politik, iya, perselisihan politik itu mungkin ada, tapi tidak sampai pada pengaruhnya pada teks Al-Quran. Pada soal ketika ada teks Al-Quran tidak sampai ke situ. Ya, ketika yang ditanyakan kan mungkin misalnya kenapa sebagian mushaf itu dibakar? Ya memang dibakar, bukan kenapa. Memang ada perdebatan di situ terkait dengan Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud tidak ada 3 qul itu, ya, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nggak ada. Nggak ada nih di Abdullah bin Mas'ud. Itu tidak menjadikan kemudian para sahabat memang pemasukan politik, ya, persaingan politik di dalam atau kehidupan politik mereka ke dalam kehidupan religiusitas, ya, teks suci, enggak. Dalam penyusunan kanonisasi kitab suci, ya, yang dominan adalah, ya, perdebatan yang ilmiah, bukan yang politis. Kalau politis kan cuma siapa nih yang gantikan Rasul itu aja, ya.
Politis kan misalnya kayak ini sumur gimana, itu transportasi ke Syam, ke Yaman gimana, itu aja. Tidak lebih dari itu. Ya, atau ada pengacau itu pengacau, bukan orang keluar dari agama Islam. Orang mereka dari awal sudah ngaku nabi. Nah, itu para pengacau di sejumlah tempat di basmi, iya namanya teroris dibasmi. Ya, lepas dari soal keyakinan. Nah, itu tadi ya, kitab suci juga juga menjadi produk budaya ketika itu sudah masuk dalam, kita melihat tanda ayatnya, tanda wakofnya, titik garis, baris ya, apa titiknya, garisnya itu sudah masuk di situ, sehingga itu bagian produk budaya apa qiraah itu. Tapi memang sudah turunnya begitu, turunnya dalam 7 qiraah itu, dan itu sudah dipastikan ada proses politik, iya, tapi lebih cenderung pada melihat kembali apa yang ada di dalam masa kehidupannya Rasul. Ya, semua itu tadi ya, semua ini buku, kitab, patung ya, drama, perkakas, bangunan, bahkan regulasi, undang-undang itu masuk dalam, ya, bermula dari alam mental, kemudian terungkap dalam alam eksternal ini. Ungkapan dari alam mental ke alam eksternal. Jadi teks yang ada, yang itu wahyu, adalah berada dalam alam mental. Dari alam mentalnya Rasul disampaikan ke alam eksternal, masuk ke dalam alam mental para sahabat. Ya, di alam mental para sahabat itu semua sudah ditransfer ke dalam alam mentalnya para sahabat, terlepas dari ada perselisihan politik di antara mereka. Ya. Sehingga mereka terjaga atau mencoba menjaga diri dari perselisihan politik itu, dari merusak alam mentalnya mereka. Ya, paling nggak bolehlah ada perselisihan politik tapi alam mental tidak berubah, tidak banyak berubah. Ya. Nah, ini ada kategorisasi ungkapan itu ya, tadi ungkapan, ide itu ya, konsep penilaian, berbagai susunan itu, kemudian tindakan, dan ya ungkapan-ungkapan penghayatan. Kita punya mimik, kita punya gerak-gerik tangan, kaki ya. Nah, itu konsep kunci hermeneutika ini. Selanjutnya adalah tadi memahami ya. Selanjutnya adalah memahami. Jadi kita membagi pemahaman itu, berarti membagi pemahaman. Ada pemahaman elementer dan seterusnya yang lebih semakin tinggi pemahaman itu. Ya, ada ya hubungan alam mental dan alam eksternal ya. Dari tadi kita membahas hubungan alam mental dengan alam eksternal itu. Alam mental kita berada di wilayah penghayatan itu berada di wilayah alam mental. Penghayatan kita menghayati tulisan, menghayati teks ya, itu ada di alam mental. Kemudian ungkapan itu terungkap di realitas eksternal ya. Makanya hermeneutika terutama lebih membahas bagaimana tafsir satu dan lainnya. Ya, karena eksegesis itu sudah ilmu tafsir itu sudah masuk dalam keilmuan tersendiri. Masuk di situ ada metode tafsirnya. Hermeneutika itu salah satu saja dari metode tafsir yang ada. Di kekristenan juga semula begitu juga. Hermeneutika bukan menjadi satu-satunya, hanya salah satu. Kemudian penelitian ini di bidang-bidang ilmu sosial, humaniora, ya, melibatkan proses interpretasi, menghubungkan, menjembatani kompleksitas itu, ungkapan dan penghayatan. Manusia setelah menulis kan buat karya, ya bergerak dari penghayatan ke ungkapan, dan untuk memahami kita bergerak kembali ke dalam, mengalami kembali sesuatu yang sudah sudah dialami oleh individu lain yang memberikan karyanya kepada kita. Jelas?
Jelas ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, silakan teman-teman kalau mau memberikan tanggapan atau Izin Pak Ustadz. ya baik. Ya, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya masalah alam mental tadi Pak. Hmm. Jadi alam mental itu kan diekspresikan nanti ke alam eksternal Pak. Ya. Nah itu kan saya pernah dengar ada kemungkinan itu dalam untuk apa namanya, karena apa yang ada di dalam mental itu kan mungkin ketika diekspresikan itu tidak sama persis Pak, atau mungkin ada kekeliruan itu seperti itu Pak. Itu gimana memandangnya Pak? Izin. Ya, karena kita sendiri kalau kita menulis misalnya atau berbicara, kadang-kala kita sendiri tidak cukup mampu untuk mengeluarkan atau mengungkapkan apa yang kita sampaikan, yang kita ingin sampaikan, yang kita pikirkan itu kita tidak mengungkapkannya secara misalnya pasti ya atau persis ya, presisi. Belum tentu. Kadangkala ungkapan yang disampaikan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu kan yang jadi masalah kan. Lantas bagaimana? Tapi pada dasarnya kita punya sejumlah apa namanya kaidah ya. Kita tahu kira-kira apa yang mau kita ungkapkan ketika kita menulis. Terutama gini, yang dipelajari dalam hermeneutika itu kan yang diteliti dalam hermeneutika adalah pikiran yang diungkapkan dalam karya. Kalau orang membuat satu karya arsitektur gimana? Atau membuat desain produk gimana? Desain produk kan tidak dibaca gitu. Tapi desain produk itu ada pemikiran ya dalamnya. Ada. Desain produk ada pemikiran di dalamnya. Dan semiotika juga mempelajari itu. Kira-kira desain produk ada di dalam atau fotografi ya, ada di dalamnya pemikiran kita, ada alam mental kita ketika kita mau memotret sesuatu atau membuat satu bangku misalnya, kursi, meja yang akan kita pakai, kita memikirkan dulu apa kira-kira. Ya, ketika kita mau buat rumah, kira-kira apa maksud itu, maksud dari suatu simbol, dari bentuk ya, misalnya kenapa persegi panjang misalnya, kenapa bentuk rumahnya bulat, itu ada yang biasanya kan orangnya juga akan ditanya ya, kenapa sih kok rumahnya bulat gitu misalnya, kok rumahnya bulat, atau kok rumahnya ya rumahnya siapa, misalnya rumahnya Presiden Habibie misalnya, kenapa seperti itu rumahnya ya, kelihatannya memiliki sejumlah simbol-simbol ya, seperti itu. Atau misalnya kenapa ruang kerja Presiden Amerika Serikat itu kenapa bentuknya oval, kan memang di gedungnya begitu ya, tapi kenapa bentuknya oval, nah, itu misalnya itu ada biasanya juga arsitek kan kadang mau menyampaikan ya, kenapa saya membuat seperti ini? Ada alasan. Kenapa misalnya membuat menara ya, pencakar langit itu, gedung pencakar langit? Kenapa membuatnya? Kalau dulu kan pencakar langit masih kotak-kotak ya. Sekarang kan nggak lagi. Banyak yang bentuknya beda-beda. Kenapa? Seperti itu. Atau perpustakaan Universitas Indonesia misalnya. Kenapa bentuknya seperti itu? Itu ada maksud, ada makna, dan biasanya arsitek akan menyampaikan kalau ada sesuatu yang unik. Atau desainer ya, desainer punya sesuatu yang bisa disampaikan terkait itu. Cukup Pak Husni? Halo? Siap, izin Pak. Jadi saya belum Pak, masih belum agak sedikit, mungkin agak pengaruh lapar ini Pak. jadi adanya ketidakmampuan mengekspresikan itu Pak, itu sebetulnya karena adanya kurang kemampuan Pak ya, atau pengetahuan tertentu
dalam dia untuk menggali aksiologi atau makna nilai dari yang diekspresikan seperti itu Pak, izin Pak. Kalau seorang ini ya, seorang yang menuturkan ya, biasanya juga kalau menuturkan, kalau ya misalnya Bung Karno menulis tulisan-tulisan sejumlah karya yang ditulis oleh Bung Karno, kemudian dikumpulkan di bawah bendera revolusi itu, kemudian juga ada pidato-pidatonya Bung Karno juga, itu kan semua hasil pemikiran yang sangat mendalam ya, hasil dari suatu penghayatan yang kemudian dari alam mentalnya Bung Karno dikeluarkan oleh Bung Karno gitu. Akan tetapi kalau misalnya komunikasi biasa atau misalnya orang-orang yang tidak bekerja itu ya, misalnya dia bekerja di lapangan, melaksanakan apa namanya melaksanakan perintah orang lain gitu kan, dia melaksanakan perintahnya dari misalnya si arsiteknya atau dari teknisi sipilnya, itu akan melaksanakan saja. Ya tentu kemungkinan dia tidak punya pemahaman seperti ini, kira-kira apa maknanya, kenapa bentuknya, nggak tahu, tadi disuruhnya begini. Nah itu. Kalau ini menarik ya, di Tangerang Selatan ditemukan, saya belum tahu di mana, tapi mungkin sudah diperbaiki. Ada yang masang guiding block itu yang untuk tunanetra, kok masangnya malah seperti hiasan, ya, dipasangnya nggak linear, tidak membentuk garis sama sekali, tapi dibuat yang aneh-aneh di sidewalk itu, di trotoar itu. Nah itu di foto, itu Tangerang Selatan. Ada foto pengaduannya, ini salah. Nah itu orang seperti itu dia kreatif, tapi dia tidak tahu makna. Di situ dia tidak tahu makna. Kadang-kadang gini, guiding block itu kalau orang yang sebatas taunya ilmu bangunan, tapi tahu teknis itu. Ya, guiding block itu bisa mentok selesai di mentok sampai pintu. Mentok sampai pintu, sehingga batasnya persis di depan pintu. Kalau persis di depan pintu kira-kira apa? Nabrak. Karena orang yang pakai guiding block itu nggak bisa lihat. Dia akan memukul-mukul tongkat ke blok ke garis kuning itu, ke benda-benda kuning yang dibuat garis itu, untuk dipukul-pukul itu ada bunyi buat si yang tunanetra itu, sehingga tahu di mana selesainya. Tapi kalau dia mentok di pintu, nggak ada pembatas kan ada yang garis, ada yang garis, ada yang bulat ya. Itu kan ada maknanya. Bulat itu apa, garis itu apa. Kalau garis semua sampai melewati pintu, pintunya ditutup, nabrak. Kan dia nggak lihat itu ada pintu. Dia menggunakan pendengaran dan tongkat, dari tongkat ke ada bunyi berbeda. Ini jalan lurus, bunyinya begini, ini jalan lurus. Kalau diketuk bunyinya begini, dia jalan lurus. Tapi ketika diketuk kemudian bunyinya beda, oh berhenti dulu. Ya bayangkan kalau orang yang tahunya ilmu bangunan tapi tidak tahu makna dari guiding block. Nah tentu harus orang yang tahu maknanya itu yang lebih kayak gitu. Ya, silakan. Sudah? Siap, ya, makasih Pak. Bisa satu lagi Pak. Izin Pak, kalau misalnya makna itu sifatnya pasti dan tetap atau tidak Pak ya? Jadi maksudnya kan apakah dia bisa terintervensi Pak dengan eksternal Pak? Maksud saya sih berandai-andai seperti misalnya sebuah nilai itu susu Pak ya. Kemudian kita masukkan dalam kopi, kan nilainya ada tambahan kopi susu Pak. Walaupun nanti jadi maksudku ketika suatu
X itu digabungkan dengan yang eksternal lain, maksud aku Pak, itu kan apakah makna itu akan tetap ataukah dia akan ada juga akan terjustifikasi, ada lagi izin Pak. Ya, kita membaca ini ya, apa namanya, perubahan makna itu berubah seiring dengan perubahan sosiohistorisnya ya. Kita punya konteks sosial budaya di hari itu dan konteks sosial budaya di hari ini. Ini berbeda. Ketika kita membaca Bung Karno, masa penjajahan, Bung Karno menulis tulisan-tulisan, karya-karya. Misalnya tulisan Bung Karno ini kan dikritik oleh Bung Hatta. Islamisme, nasionalisme, Islamisme, Marxisme, ya. Nasionalisme, Islamisme, Marxisme yang ditulis oleh Soekarno, menurut Bung Hatta, tidak bisa dibaca tekstual ketika sudah masuk dalam masa Perang Dingin. Perang Dingin itu berbeda. Masa Perang Dingin itu sangat berbeda dengan eranya eranya penjajahan pada tahun 1920-an itu. Berbeda. Perang Dingin ya dimulai 1948 ya. Perang Dingin menimbulkan satu perubahan geopolitik global yang sangat luar biasa. Sehingga pemahaman humanisme, kemanusiaan dengan internasionalisme sudah terbentuk satu distingsi. Karena internasionalismenya itu sudah dikooptasi oleh Komintern yang ada di Soviet. Soviet dengan Lenin itu kan seorang ekstrim ya, komunis ekstrim. Lenin menulis ADART, Partai Komunis Soviet, yang antara lain menghapus sama sekali, melarang sama sekali, menyatakan memusuhi semua agama. Kenapa? Karena agama adalah dianggap sebagai alat penindas, agama dianggap sebagai candu, padahal dia kelihatan tidak membaca secara baik. Artinya berarti, nah berbeda dengan Marx. Kalau gitu kemungkinan Lenin tidak mengalami, atau mungkin Lenin sangat lokal ketika mengalami kembali karyanya Marx, Das Kapital itu. Soekarno membaca Das Kapital dari bahasa aslinya dan mengalami kembali apa yang dipahami oleh Marx. Dari situlah kemudian Soekarno membaca itu dan akhirnya mengungkapkannya dalam tulisan-tulisannya. Nah, apa yang diungkapkan oleh Soekarno kemudian menjadi pemikirannya Soekarno sendiri. Ya, dia menjadi pemikirannya Soekarno sendiri nih. Kita bisa membaca itu dengan mengalami alam mentalnya Soekarno. Mengalami bukan emosinya Soekarno, tapi pemikirannya. Apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dia rasakan dalam emosi. Emosi kan emosi dasar manusia, Pak. Ya, kita nggak bicara soal Soekarno marah, Soekarno sedih, Soekarno senang, Soekarno jijik, misalnya, Soekarno terkejut, Soekarno takut. Enggak, kita nggak bicara itu. Kita bicara Soekarno itu melihat apa? Soekarno membaca apa? Soekarno membaca situasi politik internasional saat itu, saat 1920-an. Nah, kritik Bung Karno kan ketika kritiknya Bung Hatta kan kritiknya Hatta adalah ketika Soekarno membaca yang 1920-an itu kembali lagi ke 1920-an, padahal angka tahun sudah 1950, 1995, sudah 1960 ya. Tapi masih dibaca dalam pembacaan 1920-an tadi. Nah, itu yang dikritik. Gimana? Ya, baik Pak, siap, paham Pak. Terima kasih Pak.
Oke. Eh, nah, ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi disinggung di awal tentang ilmu teologi, Pak. Saya ingin mengetahui apakah ilmu teologi di agama Kristen itu banyak mengupas atau mempelajari tentang agama Islam dari orang-orang Kristen itu, Pak. Apa benar apa gimana? Atau Gimana? kan di umat Kristen tuh ada ilmu teologi ya. Hmm. Apakah pelajaran atau ilmu-ilmu yang dipelajari dalam teologi umat Kristen itu banyak mengkaji tentang agama Islam, Pak? Ya enggak dong. Kalau teologi kan berdasar teologi itu apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Yang dipelajari ketika belajar ilmu kalam kan agamanya sendiri, bukan agama lain. Tapi kadang-kadang kalau saya pernah ketemu dengan mahasiswa Kristen yang belajar teologi itu dia juga mempelajari tentang Al-Quran, Pak. Oh, itu mata kuliahnya beda ya, mungkin mata kuliah ya. Kalau mata kuliah nggak sama kalau mata kuliah. Tapi kalau bidang teologi sebagai ini teologi apa? Ilmu teologi apanya? Maksudnya dia bidang studi atau mata kuliah atau ya kalau mata kuliah enggak. Tapi kalau sekolah tinggi teologi ya, sekolah tinggi teologi itu pasti mempelajari agama-agama lain satu persatu atau secara umum ya. Itu studi agama-agama. Karena apa? Karena memang tujuannya adalah untuk apa namanya mengetahui saling mengenal ya. Belajar agama itu untuk mengenali agama tersebut. Kecuali agama yang kita anut ya. Kalau kita belajar agama beda antara belajar agama di masa kecil kan, masa kecil kita belajar agama itu kita belajar gimana sih caranya sholat, bacaannya ya. Kita belajar membaca Al-Fatihah, belajar membaca Al-Quran ya. Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab dan kita sepakat dengan itu, sepakat dengan bahasa Arab. Ketidaksepakatan kanonisasi ya, ketidaksepakatan kanonisasi itu terjadi ketika redaksinya bisa berbeda. Redaksi itu ditentukan oleh Rasem ya kalau di Al-Quran. Ini gampangnya ditentukan oleh Rasem itu. Ya ini susunan huruf tadi, susunan dari lekukan-lekukan itu. Kalau begini nun ini sudah pasti nun, nggak mungkin ini ba, nggak mungkin ini tak, nggak mungkin ini sa, karena ba tak sa itu sama, tapi tidak mungkin jadi menjadi ya misalnya karena beda. Ini bisa kasir bisa kabir, yang mana yang benar ya? Maka kenyataannya kan ada ulama yang menyatakan dua-duanya benar, mau dibaca kasir, mau dibaca kabir, sama. Karena maknanya bisa sama. Makna ya, bukan arti. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada besar, ada banyak. Besar sama banyak sama nggak? Kita pada pembicaraan sehari-hari ya, di keseharian, bicara besar itu pada kualitas. Tapi kalau bicara banyak, biasanya pada kuantitas. Sebetulnya, banyak dan besar itu sama-sama kualitas, bukan kuantitas. Kalau misalnya kuantitas, itu misalnya gini, beribu-ribu, berpuluh-puluh, beratus-ratus, berjuta-juta. Nah, itu kuantitas. Berjuta-juta orang, ya. Berjuta-juta itu baru namanya kuantitas, menyebutkan ada angka, ada nominal atau nilai-nilai kumpulan nominal berapa, ada ratusan, berarti kan banyaknya berarti ratusan itu bisa besar bisa banyak. Angka yang besar angka ratusan,
Angka ribuan itu angka yang besar. Besar kan? Kualitas kan? Jadi besar itu kualitas, banyak itu kualitas. Kafir kualitas, kabir kualitas, large kualitas, big kualitas. Jadi itu kualitas. Tapi kalau kita bicaranya thousands, ya, hundreds of thousands, itu kan menunjukkan kuantitas dari situ, antara kuantitas dengan kualitas. Nah ternyata itu misalnya kayak gitu ya. Kalau Al-Quran itu semua sudah sepakat soal, nggak ada yang misalnya beda jumlah suratnya. Semua jumlah surat sama 100 berapa? 14. Nggak ada yang jumlah surat berbeda. Coba Sunni mau Syiah mau apa, jumlah surat dalam Al-Quran sama. Jumlah ayat kenapa bisa beda? Tapi jumlah ayatnya beda, tapi redaksinya sama. Bahwa kalau itu Al-Baqarah mulainya dari ini, berakhirnya di sini. Oh, Al-Baqarahnya dia bisa 285 misalnya. Kok dia bisa 200? Kok jadi 300? Ya karena dia dibagi-bagi sama dia. Iya, Pak, baik. Jadi kalau orang agama Kristen dalam perkuliahan teologi itu kadang dia bisa juga membaca apa, pandai juga baca Quran, Pak. Tentu. Dan Nah, mereka membaca Al-Quran itu gini ya. Ketika kita belajar satu teks agama lain, ya, kita tidak bisa menafsirkan teks agama lain itu, tapi kita bisa mempelajari teks tafsir yang sudah ada. Dan kita mengakui, ya, dalam proses kanonisasi itu menjadi lebih umum ya. Ini kan kemenangan tradisi Kristen sebetulnya. Apa istilahnya dalam bahasa Arab? Kanonisasi itu apa? Kanon itu konun ya, hukum atau apa? Perundang-undangan, atau lebih juga susunan, struktur, sistem, ya. Nah, sistematisasi gitulah, kira-kira. Sistematisasi Al-Quran, ya. Nah, proses sistematisasi menjadi mushaf Utsmani itu kira-kira sama. Kira-kira tidak banyak perbedaan. Ada itu yang mushaf yang tidak pakai 3 kul di belakangnya itu. Tapi sekalipun begitu, pertama itu kan sedikit jumlahnya. Kedua, ditolak oleh para sahabat yang kedudukannya lebih tinggi secara keilmuan, termasuk Ali. Apakah Ali bin Abi Thalib memaksakan ada misalnya ada ayat yang berbeda, ada surah yang berbeda? Enggak kan? Redaksi berbeda? Enggak kan? Kalaupun ada ternyata sedikit, maka apa yang dilakukan? Semua sepakat untuk ya udah sedikit, ya sudah, jangan nggak ada. Karena apa? Ini penting, otoritas. Para sahabat itu ada yang punya otoritas besar terkait agama, ada yang otoritasnya lebih kecil. Kenapa ya? Lihat dong, yang paling sering ketemu dengan Rasul siapa? Yang paling lama berjumpa, paling lama menemani Rasul siapa? Yang sering ketemu dengan Rasul siapa? Para sahabat senior itu bagaimana relasinya dengan Rasul? Kayak gitu. Ya ada proses, interaksi yang intens membuat bahwa para sahabat itu punya relasi batin dengan Rasul, sehingga tadi dari alam mental Rasul masuk ke alam mental para sahabat.
Ketika alam mental para sahabat itu dipertemukan satu sama lain untuk melakukan kanonisasi, sistematisasi, dibuatlah sistemnya. Nah, di dalam agama lain ya ada sejumlah kelompok-kelompok yang disebut tidak, misalnya mengakui bagian-bagian tertentu dari teks kitab sucinya. Kemarin ada seperti itu. Ada yang lebih tebal kitab sucinya dibanding yang lain, padahal menurut kita itu mereka satu agama. Tapi karena sudah beda kitab sucinya, maka beda agama nggak jadinya? Beda kan, kitab sucinya beda nih. Penerbitnya juga beda. Yang satu diterbitkan lembaga X, yang satu diterbitkan oleh lembaga Y misal. Sehingga karena beda lembaga, beda redaksi. Karena beda redaksi, beda nggak kitab sucinya? Redaksi dalam Al-Quran, redaksi dalam kitab suci adalah kalau Al-Quran itu rasem itu. Lakukan itu, nggak ada berubah itu. Nggak ada berubah. Kita bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa titik, tanpa baris. Kita bisa menulis Alhamdulillah tanpa titik, tanpa baris. Nggak ada tanda bunyinya sama sekali. Itu maksud dari keterjagaan Al-Quran. Tapi apa mereka belajar? Ya, orang-orang yang sekolah teologi belajar Al-Quran juga. Bahkan mereka belajar itu dari orang Islam sendiri. Jadi mereka mencari dosanya dari yang agamanya itu. Itu keterbukaan. Karena ingin saling mengenal. Dan hari ini masyarakat kita sekalipun ada misi agama ya. Islam agama misi, kekristenan agama misi, akan tetapi kita lihat rata-rata ya teman-teman saya yang beragama lain itu sangat menjaga untuk sangat menjaga untuk tidak mengajak pada agamanya, enggak pengen, itu masing-masing soal itu. Jadi tidak ada ceritanya, kalaupun ada orang beragama lain yang membuka agamanya menyampaikan kalimat-kalimat yang nadanya provokatif, itu sebagian, tapi tidak semua. Di kita juga ada ya yang kayak gitu, yang provokatif di Islam juga ada provokatif ke agama lain. Itu fakta. Karena bagaimanapun memang ada terjadi persaingan ya di antara para umat beragama. Mau tidak mau kita bersaing. Kita punya kelompok dan kita ditakdirkan sebagai manusia, kita ditakdirkan berkelompok. Kita ini makhluk yang berkelompok dan mampu berkomunikasi antar kelompok untuk kepentingan berkoalisi atau bekerja sama maupun kepentingan yang sifatnya konflik. Itu membedakan manusia dengan makhluk lain. Ya. Manusia bisa ya coba lihat deh simpanse tuh, kalau pejantan alfanya sudah menyerang, sudah berantem dua pejantan alfa dari dua kelompok, kan lihat aja mereka hanya bisa berpihak pada siapa. Kalau enggak, aneh. Tapi kalau manusia enggak gitu. Seorang yang sudah memimpin, kita lihat Donald Trump mau perang total, ya, mau melancarkan serangan secara lebih masif lagi. Banyak yang menolak. Oke, ada lagi? Cukup? Halo? Cukup?
Ini sudah di tempat saya sudah asar. Cukup ya? Atau gimana? Halo? Gimana Halo? Pak Rohedi, Pak Kosma? Iya Pak, cukup Pak. Oke, baik ya. Kita cukupkan karena saya nggak tahu kayaknya minggu depan sudah libur Idul Fitri ya. Setelah itu kita eh, mulai kembali di setelah tanggal 28 ya. 30 ya. 30 Maret kita masuk kembali ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.